Ternyata dengan wisata on budget, banyak wisata alam, budaya, dan kuliner yang menyenangkan dan tentunya pasti berkesan. Pada perjalanan kali ini dimulai dari Kuil Lupis Mbah Satinem yang melegenda, wilayah kota gede yang berbudaya, air terjun Kedung Pedut yang adventure abis, serta menikmati geblek pari dengan pemandangan yang sangat indah. Jadi gimana? Meskipun liburanmu hemat, tapi tetap nyenengin kan? Halo teman-teman, selamat datang di Cincai Travel. Bisa kemana-mana, bisa diatur. Bersama saya Peter Ishak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas wisata, budaya, dan kuliner dalam negeri yang tentunya on budget. Sekarang saya sudah berada di Stasiun Besar Yogyakarta, menjadikan Yogyakarta sebagai kota tujuan pertama kita untuk traveling kali ini. Jadi daripada nunggu apa lagi, yuk tetap bersama dengan kita. Ketika pertama kali menginjakan kaki di kota Yogyakarta, yang terlintas dalam benakku, pasti dong kulinernya. Ada nih, destinasi kuliner yang buka dari jam 6 pagi, tapi antrinya panjang banget. Yuk kita ke sana sebelum kehabisan. Jadi tujuan pertama kita ketika sudah datang di Jogja adalah ke Lupis Bu Satinem. Gak afdol dong, ini sudah terkenal sejak tahun 1960-an dan antriannya tuh sehari terbatas dan pelanggannya pun sangat banyak. Kalau gitu, yuk antri dulu. Selagi kita menunggu tujuan kita ke air terjun Kedung Pedut dan sambil menunggu antrian di belakang sana yang cukup panjang, kurang afdol rasanya kalau ke Jogja itu kurang menelusuri wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Kemana ya? Tanya sama netizen. Selamat pagi Yogyakarta. Sekarang udah ada di Lupis Bu Satinem. Tapi aku pengen nih tanya rekomendasi ke teman-teman, mana sih wisata budaya yang ada di Yogyakarta yang wajib aku kunjungi? Isi di question box-nya ya. Nah teman-teman, akhirnya dapat juga nih Lupis Bu Satinem. Teman-teman bisa mendapatkan satu porsi Lupis Satinem ini seharga Rp10.000. Perlu teman-teman ketahui bahwa Lupis Bu Satinem ini bukanya dari jam 6 pagi. Dan tadi aku dapat antrian nomor 36. Jadi bisa kurang lebih habis jam 8 pagi. Cepet banget ya. Nah sekarang kita mau nyobain nih Lupis Bu Satinem. Yuk, sekarang kita cobain nih Lupis legendaris khas Jogja. Jadi di sini ada beberapa nih, ada cenil, ada lupisnya, dan juga ada dari singkong nih, makanan dari singkong. Yuk kita cobain. Teksturnya tuh enak gitu. Ada manisnya, ada gurihnya. Terus yang pengennya, ini kayak jelly, kenyal di mulut. Rasa dari lupisnya ini pun sangat khas ya. Jadi teksturnya di mulut itu lembut, berpadu dengan manis dan gurih, menjadikan Lupis Bu Satinem ini menjadi salah satu rekomendasi buat sarapan teman-teman yang akan berkunjung ke Yogyakarta. Fakta uniknya nih buat teman-teman, kue lupis ini udah berada sejak tahun 1960-an. Dan salah satu pelanggannya dulu adalah presiden kedua kita, yaitu Bapak Presiden Soeharto. Selain itu, Lupis Bu Satinem pernah disorot oleh salah satu media asing dan dijadikan film dokumenter. Enak sekali rasanya dan membuat Lupis Ibu Satinem ini sangat melegenda di Yogyakarta. Teman-teman wajib coba ya. Setelah menikmati kue lupis Mbah Satinem yang gulanya lumer di mulut, kenyal saat digigit, dan gurih di lidah, gak afdol dong kalau nggak mampir ke destinasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Yogyakarta menjadi salah satu daerah istimewa di Indonesia karena daerahnya dipimpin oleh seorang raja. Atas rekomendasi oleh teman-teman, aku tertarik nih untuk mengetahui sejarah dari raja-raja di Yogyakarta yang dapat diketahui di wilayah Kota Gede.
Nah teman-teman, jadi kali ini aku udah sampai di wilayah Kota Gede. Di sini terdapat masjid besar dan juga makam Raja-Raja Mataram. Nah, lokasinya ini nggak jauh dari pasar Kota Gede, kurang lebih 100 meter masuknya. Seperti apa lokasi di dalam? Yuk, ikuti aku. Ya, hari ini cuaca lagi nggak ngedukung nih. Tapi karena niat yang sudah bulat, kita tetap berkunjung ke makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede. Jadi teman-teman, ini udah ganti baju ya dengan pakaian adat sebagai syarat untuk masuk ke dalam makam Kota Gede. Pakaian ini menjadi syarat utama karena menjadi syarat yang turun-temurun sehingga harus dipatuhi. Nah, di dalam lokasi makam sendiri terdapat dua lokasi, ya, ada sendang dan juga makamnya itu sendiri. Nah, untuk pakaian ini dikhususkan hanya untuk kepada pengunjung yang akan masuk ke dalam makam. Nah, untuk selanjutnya, ayo saya hantar. Saat memasuki kawasan tersebut dan bertemu dengan abdi dalam yang bertugas, langsung deh terasa betapa adiluhung budaya Yogyakarta ini. Oke, Pak. Jadi karena teman-teman belum diizinkan untuk memasuki kawasan makam Kota Gede, mungkin di sini saya akan sedikit menceritakan apa yang ada di dalam. Di dalam itu ada kurang lebih 600 makam dari keluarga besar kerajaan Mataram, di mana dari sultan pertama yaitu Panembahan Senopati sampai ke keluarga inti, cucu bahkan hingga cicitnya ada di dalam kuburan tersebut. Di dalam kita juga diberi cerita, arahan dan panduan apa saja sih keluarga mana yang ada di dalam makam Kota Gede, turut untuk menghormati para leluhur kita kerajaan Mataram. Selesai ganti baju, akhirnya udah dari makam Kota Gede, di mana di dalamnya terdapat banyak sekali makam dari leluhur kesultanan ataupun kerajaan Mataram. Nah, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah memberikan rekomendasi kepada saya untuk berkunjung ke sini, karena benar-benar menjadi destinasi wisata budaya yang berkesan. Jogja sendiri memiliki banyak sekali budaya dan salah satunya bisa teman-teman temukan di sini. Nah, setelah ini aku akan pergi ke air terjun Kedung Bedut, tapi selagi menunggu hujan, kita jeda pariwara dulu, tetap di Cincai Travel, bisa kemana-mana, bisa diatur. Wah, udah kelihatan teman-teman air terjunnya. Tapi jangan lupa waktu masuk tadi tetap patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan scan aplikasi Peduli Lindungi. Udah nggak sabar tuh, yuk! Karena cuaca hujan membuat jalur semakin menantang. Pasti bakal seru nih, kan berani kotor itu baik. Kembali lagi nih bersama Peter Ishak di program Cincai Travel. Bisa kemana-mana, bisa diatur. Nah, kali ini aku sudah berada di Kulon Progo, tepatnya di air terjun Kedung Bedut. Nah, air terjun Kedung Bedut atau yang lebih terkenal dengan istilah Curug Kedung Bedut berasal dari istilah bahasa Jawa, curug yang berarti air terjun, kedung yang berarti kolam atau genangan, dan bedut yang berarti kabut. Nah, tepatnya kita ini berada di air terjun Kedung Bedut yang menjadi salah satu destinasi wisata populer
karena keindahan air terjunnya. Nah, aku udah nggak sabar banget nih untuk ke air terjun utamanya. Sambanggo, sambangi Kulon Progo, monggo! Wow, air terjun Kedung Bedut ini ternyata unik loh sobat. Sumber mata airnya berasal dari dalam bumi, seolah tak pernah habis. Hal ini yang membuat Kedung Bedut dijuluki sebagai surga air Kulon Progo. Airnya tak pernah habis meski di musim kemarau. Info buat teman-teman, air terjun Kedung Bedut buka mulai pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dan harganya Rp11.000 per orang sehingga terjangkau. Jadi teman-teman, karena sebelumnya jalurnya sangat luar biasa, ternyata benar bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Ternyata air terjun di sini itu indah banget, tapi sayang gara-gara musim hujan, debitnya pun sangat tinggi, sehingga agak sulit dan tidak direkomendasikan untuk bermain dekat dengan air terjunnya. Namun di sini terdapat kolam yang bisa digunakan oleh pengunjung untuk melompat dari ketinggian, seperti itu. Nah, mending sekarang kita lanjut aja dulu yuk. Seru sekali teman-teman. Di sini wisata air terjun Kedung Bedut itu ternyata memiliki pemandangan yang indah. Selain rutenya yang memang menantang, tapi kondisi di sini memang sangat direkomendasikan sekali buat teman-teman untuk berkunjung ke air terjun Kedung Bedut. Namun sayangnya karena musim hujan, debit air pun meningkat sehingga tidak direkomendasikan ya untuk bermain dekat dengan air terjun. Tapi nih, musim hujan justru tidak mengurangi antusias para pengunjung untuk datang ke sini loh ternyata. Keren-keren. Nah, tadi aku sudah tanya ke teman-teman kan, wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Ternyata hasilnya luar biasa loh. Nah, aku ingin tanya lagi nih sama teman-teman. Habis berenang, habis main air, dan habis jalan, tentu lapar dong. Kira-kira mau makan apa ya? Halo teman-teman, aku udah ada di air terjun Kedung Bedut. Udah selesai trekking, udah selesai jalan-jalan di sini. Tapi kok perut lapar ya? Kira-kira di Kulon Progo ini ada makan enak apa sih? Yuk, isi lagi question box-nya. Udah sampai tempat parkir, siap makan lagi. Oh iya, tadi kan tanya ya sama teman-teman. Kita cek dulu. Geblek pari. Menarik. Udah, berangkat aja yuk. Kembali lagi bersama saya Peter Ishak di program Cincai Travel. Bisa kemana-mana, bisa diatur. Nah, kali ini satu hari sudah keliling ke kota Yogyakarta dan juga sudah ke Kulon Progo. Masih di Kulon Progo, perlu nih mengisi perut. Nah, atas rekomendasi teman-teman, aku datang ke Geblek Pari. Nah, makanannya apa aja sih ya? Tapi katanya nih, pemandangannya juga bagus loh. Jadi, yuk lapar.
Sebelum istirahat perjalanan pulang, aku tidak ingin melewatkan kuliner di Jogja. Masih di Kulon Progo, atas rekomendasi teman-teman, aku mengunjungi tempat makan yang memiliki pemandangan dengan hamparan sawah dan pegunungan yang amat indah. Nah, informasi ini teman-teman, di Geblek Pari ini kita mengambil makanan sendiri. Jadi kita ambil langsung dari tempatnya, kita pilih apa yang kita mau, lalu kita santap. Di sini aku mengambil 2 jenis sayur dan 1 ayam. Yuk, mari kita makan. Nah, jadi ini nih makanan yang menjadi nama dari restoran ini. Ini adalah geblek. Geblek ini bahan dasarnya adalah pati singkong. Dan ini digoreng ya. Yuk kita coba. Tinggal di mulut, macam cireng gitu. Tapi ini tanpa saus ya, jadi ini bahan dasarnya singkong. Enak. Ya, selesai sudah perjalananku hari ini. Tadi pagi udah ke Lupis Ibu Satinem, pergi ke Kota Gede, ke air terjun Kedung Bedut, dan di sini Geblek Pari tujuanku yang terakhir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih, semoga teman-teman dapat teredukasi, semoga teman-teman juga bisa dapat membantu menumbuhkan kembali ekonomi pariwisata terutama di kota Yogyakarta. Dan jangan lupa untuk mengikuti terus Cincai Travel, bisa kemana-mana, bisa diatur setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 2 siang. See you! So can we skip to the good part? Kita harus sampai stasiun Tugu, kita harus kembali ke Lupis Ibu Satinem karena urutannya udah mendekati panggilan alam. Jadi ini jam 7 lumayan. Udah sampai stasiun Tugu. Rupanya orang apa tadi dipanggil? Terus sekarang berapa udah? 3,5.
jalan di sini. Besok lagi mepet nomor 1 aja deh baru tahu. Or will I be here next year? Or are these my best years yet? Menyenangkan. Kasih ini Was penduduknya looking keren-keren forward to being jantungnya tuh important, but tahan I'm banting not gitu. important yet. dan kejar waktu, deg-degan, antri, lupis, ya kan. Untung caranya profesional. Halo, gimana Bapak Produser? Lancar. Tapi tadi terkendala nomor. Lumayan hektik ya? Hah? Lumayan hektik ya kita ya? Lumayan. Terus lari-larian di sana ke sini. If there's a good part, then I hope it's not far, 'cause I thought it'd be today. I napped on campus and I smoked at dances, but it didn't feel so great. If you put this scene on a movie screen, take hold of me. Jadi ini sebenarnya kembali lagi ke stasiun Tugu sih. Kita So can we skip to the good jadi part? tadi setelah dari stasiun Tugu dipanggil kembali ke Lupis, lalu pergi ke stasiun Tugu. Semangat. Halo teman-teman, selamat datang di channel Cincai TV. Pokoknya jalan-jalan kali ini wajib on budget. These things take time. Mom and dad, they have a good life. But what am I gonna do with mine?